Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Alifanur Sabirina Putri dan Zikrina Sarasakina, Putri Fadila, Ita Melida, Cici Everil, dan Priscilia Putri. Kami akan membahas praktik modal sosial di negara Korea Selatan. Untuk pemaparan materi pertama, saya serahkan kepada rekan saya. Pertama ada latar belakang, yaitu kita akan membahas mengenai modal sosial. Modal sosial adalah konsep yang memainkan peran sentral dalam membangun dan memperkuat hubungan sosial, norma, dan jaringan interaksi di dalam masyarakat. Ini merujuk pada kualitas pada kekuatan hubungan antara individu, kelompok, dan komunitas. Pentingnya modal sosial terletak dalam dampaknya pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Modal sosial dapat meningkatkan kerjasama, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memperkuat kepercayaan di antara anggota masyarakat. Di samping itu, modal sosial memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Ini memainkan peran dalam mempromosikan inklusif sosial, meredakan ketidaksetaraan, dan menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, memahami modal sosial dan bagaimana menerapkannya menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di berbagai konteks, termasuk dalam realitas Korea Selatan yang beragam. Next. Lalu selanjutnya ada manfaat modal sosial dalam masyarakat Korea Selatan. Pertama ada kesejahteraan sosial. Modal sosial memungkinkan kolaborasi antara individu, keluarga, dan komunitas dalam memberikan dukungan sosial, seperti perawatan bagi yang membutuhkan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kedua, pendidikan. Modal sosial dalam mendukung pendidikan dengan fasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman antara anggota masyarakat. Kolaborasi dalam pendidikan dan bimbingan dapat memperkuat sistem pendidikan di Korea Selatan. Lalu ketiga ada kewirausahaan dan ekonomi. Kolaborasi bisnis dan kemitraan dalam masyarakat didukung oleh model sosial. Ini memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya ada hubungan internasional. Hubungan internasional. Modal sosial dapat memperkuat diplomasi publik dan kerjasama internasional Korea Selatan. Ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan negara lain dan berkontribusi pada perdamaian global. Dan terakhir ada pembangunan infrastruktur. Modal sosial memungkinkan komunitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur lokal. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, air bersih, atau infrastruktur publik lainnya dapat didukung melalui kerjasama masyarakat. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal sosial di Korea Selatan. Ada faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor sosial yang pertama ada pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi di negara Korea Selatan itu telah mempengaruhi pembentukan modal-modal sosial dengan meningkatkan akses masyarakat, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada komunitas. Tradisi yang kuat, komunitas dan ikatan sosial dalam budaya Korea memainkan peran penting dalam membangun modal sosial di kalangan masyarakat. Ketiga ada relasi keluarga. Struktur keluarga yang penting dalam budaya Korea Selatan seperti hierarki keluarga dan konsep saling menghormati berkontribusi pada modal sosial. Yang kedua ada faktor ekonomi.
Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara Korea Selatan ini telah meningkatkan akses ke sumber daya ekonomi dan peluang pekerjaan yang memang dapat meningkatkan modal sosial bagi masyarakat negara Korea Selatan. Dan yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur komunikasi dan transportasi telah memfasilitasi pertukaran informasi dan interaksi sosial yang lebih baik. Ketiga ada keunggulan teknologi. Teknologi informasi yang maju seperti internet dan smartphone memang telah membantu memperkuat modal sosial dengan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Yang terakhir ada faktor budaya. Nilai-nilai sosial. Budaya Korea Selatan yang sangat menghargai kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab sosial itu dapat memperkuat modal-modal sosial masyarakatnya. Yang kedua ada tradisi agama. Agama-agama seperti Buddhisme, Kristen, Konfusianisme itu memiliki pengaruh pada norma sosial dan nilai-nilai yang berkontribusi pada modal sosial. Yang ketiga ada budaya pop. Budaya pop Korea atau biasa kita bisa bilang K-pop atau drama Korea itu memang telah mempengaruhi identitas budaya dan mengikat daya tarik global, memperluas jaringan sosial dan interaksi internasional negara Korea Selatan terhadap negara luar. Nah, faktor-faktor ini bekerja sama untuk membentuk model sosial di Korea Selatan dan memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat dan ekonomi di negara Korea Selatan. Lalu masuk pada modal sosial dalam peran sukarela. Pentingnya modal sosial di masyarakat Korea Selatan dapat dilihat dalam berbagai komunitas sukarela yang berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara tersebut. Salah satu contohnya adalah Donggari atau donasi sukarela yang merupakan fenomena yang berkembang pesat di Korea Selatan. Berikut contoh konkretnya. Nah, saat pertama yaitu ada komunitas pemberian darah sukarela atau Blood Donation Community. Di Korea Selatan terdapat komunitas sukarela yang aktif dalam pemberian darah secara rutin. Mereka membentuk jaringan sosial yang kuat di mana orang-orang saling mendukung satu sama lain dalam memberikan darah secara sukarela. Modal sosial dalam bentuk ini membantu memastikan pasokan darah yang cukup di negara tersebut, terutama dalam situasi darurat. Lalu yang kedua ada komunitas sukarela di bidang pendidikan atau Education Volunteer Community. Banyak sukarelawan di Korea Selatan yang terlibat dalam bidang pendidikan. Mereka membantu anak-anak dan remaja yang membutuhkan bantuan dalam belajar. Modal sosial di sini mendorong kolaborasi antara sukarelawan, sekolah, dan keluarga untuk meningkatkan pendidikan anak-anak. Lalu ada komunitas peduli lingkungan atau Environmental Care Community. Di tengah perhatian global terhadap isu-isu lingkungan, Korea Selatan memiliki banyak komunitas sukarela yang aktif dalam menjaga lingkungan. Mereka bekerja sama untuk membersihkan pantai, hutan, atau wilayah-wilayah lain yang terancam oleh polusi. Modal sosial membantu mereka mengorganisir kegiatan-kegiatan ini dengan efektif. Dan yang terakhir ada komunitas sukarela dalam krisis kemanusiaan. Humanitarian Crisis Community. Ketika terjadi bencana alam atau krisis kemanusiaan, komunitas sukarela Korea Selatan sangat responsif. Mereka membentuk jaringan yang solid untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak. Nah, modal sosial memungkinkan mereka untuk mengkoordinasi dengan cepat dan efisien. Dalam contoh ini menunjukkan bagaimana modal sosial termasuk jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma sosial yang positif berperan penting dalam menggerakkan komunitas sukarela di Korea Selatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tapi juga memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi negara tersebut. Next. Selanjutnya, bagaimana bisnis di Korea Selatan memanfaatkan modal sosial? Bisnis di Korea Selatan sendiri memanfaatkan modal sosial melalui hubungan pribadi atau guanxi, kepatuhan pada hierarki sosial, kepemimpinan berbasis hubungan, komunitas bisnis, kepemilikan bersama,
mentorship, dan pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan dan rekan bisnis. Ini membantu dalam memperluas peluang bisnis dan mempertahankan hubungan yang berharga dalam budaya bisnis Korea Selatan. Dengan memahami dan mengelola modal sosial ini, bisnis di Korea Selatan dapat memperoleh keuntungan yang kompetitif dan signifikan. Hubungan dan jaringan yang kuat membantu mereka dalam mengakses sumber daya, informasi, dan peluang yang mungkin tidak tersedia melalui metode konvensional. Selain itu, ini juga mencerminkan betapa pentingnya budaya dan nilai-nilai sosial dalam dunia bisnis Korea Selatan yang sangat berorientasi pada hubungan. Selanjutnya yaitu hambatan dan kendala serta upaya proses modernisasi di Korea Selatan. Hambatan dan kendala yang dialami Korea Selatan yaitu yang pertama ada Perang Korea. Perang Korea merupakan hambatan awal bagi Korea Selatan dalam proses modernisasi. Perang ini menghancurkan infrastruktur dan ekonomi negara tersebut, membuat perlu usaha besar untuk memulihkan ekonomi dan masyarakat. Yang kedua yaitu ketidakstabilan regional. Ketidakstabilan regional ini yaitu Korea Selatan terletak di daerah yang rentan terhadap konflik regional, termasuk dengan Korea Utara. Konflik ini telah menciptakan ketidakpastian politik dan keamanan yang dapat menjadi kendala bagi perkembangan ekonomi dan yang ketiga ada keterbatasan sumber daya alam. Korea Selatan memiliki sumber daya alam yang terbatas, seperti biji besi dan bahan tambang lainnya. Hal ini memaksa negara ini untuk bergantung pada impor sumber daya alam yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu struktur industri. Struktur industri Korea Selatan pada awalnya didominasi oleh industri manufaktur yang kemudian berubah menjadi industri teknologi dan elektronik. Transformasi ini memerlukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan serta pelatihan sumber daya manusia. Yang terakhir, ketidaksetaraan sosial. Proses modernisasi seringkali memunculkan ketidaksetaraan sosial, dengan sebagian masyarakat yang mendapatkan manfaat lebih cepat daripada yang lain. Pemerintah Korea Selatan telah berusaha untuk mengurangi ketidaksetaraan ini melalui berbagai program sosial. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam menghadapi hambatan dan kendala tersebut yaitu yang pertama, investasi dalam pendidikan. Korea Selatan telah mengalokasikan sumber daya besar untuk pendidikan yang telah membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu fokus pada inovasi dan penelitian. Pemerintah Korea Selatan telah mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan yang telah membantu negara ini menjadi pemimpin dalam berbagai industri teknologi. Selanjutnya, diversifikasi ekonomi. Korea Selatan telah berusaha untuk mendiversifikasi struktur ekonominya dengan mengembangkan sektor jasa dan industri lain selain manufaktur. Yang keempat, liberalisasi perdagangan. Korea Selatan telah membuka diri terhadap perdagangan internasional dan menjadi bagian dari berbagai perjanjian perdagangan internasional. Yang terakhir yaitu kebijakan sosial. Pemerintah Korea Selatan telah menerapkan berbagai kebijakan sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan dan membantu mereka yang terpinggirkan dalam proses modernisasi. Korea Selatan mengembangkan model sosial dan kebijakan. Korea Selatan telah aktif dalam mengembangkan model sosial dan menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Pemerintah Korea Selatan telah mengalokasikan sumber daya besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang kuat dan pelatihan dan keterampilan. Selain itu, mereka telah mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program sosial dan kegiatan sukarela untuk membangun jaringan sosial yang lebih kuat. Korea Selatan juga telah mengadopsi kebijakan pemberdayaan ekonomi dengan fokus pada sektor-sektor seperti kewirausahaan dan industri kreatif.
Mereka memberikan dukungan finansial dan akses ke sumber daya kepada usaha kecil dan menengah serta pengusaha muda, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan kesejahteraan sosial juga menjadi fokus utama pemerintah Korea Selatan. Mereka telah menerapkan program-program bantuan pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang layak ke layanan kesejahteraan. Korea Selatan juga aktif dalam menggalang dana dari sektor swasta dan LSM untuk mendukung berbagai inisiatif sosial. Kolaborasi dengan berbagai pihak telah menjadi elemen penting dalam upaya mereka untuk memajukan modal sosial. Dengan berbagai langkah ini, Korea Selatan terus berupaya untuk memperkuat modal sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik, kurang lebih begitu pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.